Oke ya, kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran sebelumnya, di mana tugas daring pertama itu kita mulai dengan bentuknya min 13 ya, pangkat 3 dikurang dengan min 7 pangkat 3. Nah, jangan lupa min 13 pangkat 3 itu berarti kita pangkat 3 ya. Min 13 dikali min 13 dikali min 13. Nah, jangan lupa menggunakan tanda kurung. Nah, kemudian kita kurang dengan min 7 karena pangkat 3, jadi kalikan sebanyak 3 kali ya. Nah, jangan lupa nih, di sini kita lihat min 13 ada pangkat 3. Basisnya negatif, pangkatnya ganjil. Masih ingat ya, kalau basisnya negatif, pangkatnya ganjil, pasti hasilnya negatif. Jadi kalau misalkan min 13 kali min 13 adalah min 169, kalau dikali dengan 13 lagi pasti hasilnya min ya, jadi hasilnya adalah minus 2197. Jangan lupa dikurang dengan min 7 pangkat 3. Nah, min 343. Nah, jangan lupa nih, min ketemu min 2197. Nah, min ketemu min dapatnya adalah positif. Nah, karena sudah positif maka 343 saja nih ya. Nah, berarti kalau misalnya kita tambahkan hasilnya min 2197 ditambah 343. Nah, kita dapat min 1854 ya. Jadi ini hasilnya. Nah, kebanyakan kalian masih banyak dalam perhitungan negatif ya. Jadi perlu kalian ingat ya, kalau misalkan ada negatif ketemu negatif, itu pasti hasilnya positif. Nah, ini kalau misalkan dalam bentuknya penjumlahan atau pengurangan ya. Oke ya, itu tadi adalah beberapa pembahasan tentang tugas daring sebelumnya. Sekarang kita masuk ke bagian materi baru ya, yaitu mengenai tentang bilangan berpangkat ya. Nah, sebelumnya kita udah belajar kalau misalkan ada A pangkat M ya, itu sama aja perkalian A ya sebanyak M. Nah, dengan catatan M itu harus bilangan bulat positif ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan pangkatnya itu bukanlah bilangan bulat positif? Nah, di sini kita anggap salah satunya adalah bilangan basisnya atau pangkatnya kita buat di sini A pangkat 0 ya. Nah, ini pasti hasilnya adalah 1. Lah, kok kenapa bisa 1? Coba kita buat dulu nih ya. Misalkan saja ada 4 pangkat 0, ini pasti 1. 3 pangkat 0, ini pasti 1 ya. Dengan syarat ya, A-nya itu atau basisnya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kenapa nggak boleh sama dengan 0? Nah, coba kalau misalnya kita buat 0 pangkat 0, ini hasilnya tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena nilai 0 itu sendiri banyak ya definisinya. Misalkan saja kalau misalkan kita buat 0 dibagi 0, itu hasilnya pasti tidak ada. Atau misalkan gini, ada A dibagi dengan A, pasti hasilnya 1 kan? Nah, seandainya A itu kita ganti dengan 0, berarti kan 0 dibagi 0 sama dengan 1. Tapi ya, ada yang bilang kalau misalkan semua perkalian yang dikalikan dengan 0 hasilnya 0 kan? Nah, makanya hasilnya ini A pangkat 0 atau bilangan basis, semua bilangan basis yang dipangkatkan 0 itu pasti hasilnya adalah 1. Semua bilangan basis pangkat 0 hasilnya 1. Kecuali kalau basisnya itu dibuat 0, maka 0 pangkat 0 hasilnya itu tidak terdefinisi. Jadi dikatakan sekali lagi,
semua bilangan basis dipangkatkan 0 hasilnya pasti 1. Tapi basisnya tidak boleh 0. Ya, kalau misalkan 0 pangkat 0 itu sama dengan tidak bakal terdefinisi. Karena semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu ada yang bilang 1. Tapi kalau misalkan semua pangkat yang basisnya 0 hasilnya 0, ya. Maka dari itu jika semua basis, ya, itu kalau misalkan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1 dengan syarat A-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Karena kalau basisnya itu 0, pangkat 0 pasti nggak ada nilainya, ya. Nah, lanjut. Nah, gimana kalau misalkan kalian udah pernah hitung kan? Kalau misalkan kita bikin di sini adalah 2 dipangkatkan dengan 2 dikali dengan 3 pangkat 2. 2 pangkat 2, ya. Nah, di sini 2-nya pangkat 2 berarti 2 kali 2, 2 pangkat 2 lagi berarti 2 dikali 2 lagi. Nah, di sini ada 4 ya, berarti ya 2-nya, maka nantinya ini sama aja dengan 2 pangkat 4. Artinya apa coba? Coba lihat. Artinya pangkat 2 dengan pangkat 2. 2 tambah 2 4, maka 2 pangkat 4. Bisa kita simpulkan, maka ya, kalau misalkan A pangkat M dikali A pangkat N, ini sama aja dengan, karena basisnya sama ya, kita buat aja gampangnya, ada A M tambah N. Nah, artinya apa coba? A pangkat M ini dikali A pangkat M, seandainya basisnya sama, di sini basisnya A ya, kemudian dikalikan, maka sama aja dengan A pangkat M yang ditambah dengan N. Yang perlu diingat, basisnya jika sama. Jadi kalau misalkan di sini 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2, kita nggak bisa menggunakan cara ini. Nah, contohnya lagi coba, misalkan 4 pangkat 5, kita kalikan dengan 4 pangkat 3. Nah, di sini basisnya sama yaitu 4, maka kita bisa langsung 4 pangkat 5 yang ditambah 3 atau 4 pangkat 8, ya. Jadi perlu diingat, salah satu sifat perpangkatan, jika basisnya sama, pangkatnya itu bisa kita tambahkan dengan catatan basis sama dikalikan, maka pangkatnya bisa kita tambahkan. Basis sama ya dikalikan, maka pangkatnya bisa kita tambahkan, ya. Jadi jangan kebalik, ya. Kemudian sifat selanjutnya yaitu jika tadi kan dikali ya. Sekarang gimana kalau misalkan basisnya sama tetapi ini dibagi? Contohnya saja kita bikin dulu, ada A pangkat M ya dibagi dengan A pangkat N. Nah, kalau yang dikali tadi ditambahkan, maka dibagi pasti tepat sekali dikurang, ya. Maka jadinya sama dengan, ini sama aja dengan A pangkat M dikurang N. Nah, jadi jangan lupa basisnya sama, ya. Kemudian dibagi, maka pangkatnya bisa kita kurang. Basisnya sama, kemudian dikali, maka pangkatnya bisa kita tambah. Contoh, misalkan di sini kita bikin ada 5 pangkat 4 dibagi dengan 5 pangkat 3. Maka karena dibagi kita tinggal buat aja ya. Basisnya sama yaitu 5. 4 dikurang 3, maka hasilnya 5 pangkat 1, ya. Nah, lanjut lagi, coba nih kalau 3 pangkat 2 dibagi dengan 3 pangkat 2. Nah, 3, 2 kurang 2 hasilnya adalah 3 pangkat 0 sama dengan 1, ya. Maka perlu diingat ya di sini nih. Basisnya sama, kemudian dibagi, maka pangkatnya bisa kita kurang. Dan kalau misalnya lihat di sini 3, 2 kurang 2 ya, pangkat 0 sama dengan 1. Nah, 1 itu kalau misalnya kita buat 3 pangkat 2 atau 9 dibagi dengan 3 pangkat 2 yaitu 9. 9 bagi 9 sama dengan
1. Maka terbukti ya, 3 pangkat 0 adalah 1. Kemudian perlu diingat kalau misalnya kita bikin di sini tangga ya untuk perkalian. Nah, misalkan di sini 5 ya. 5 pangkat 1 kita dapat 5. 5 pangkat 2 kita dapatnya 25 ya. Dan 5 pangkat 3 kita dapatnya 125. Coba kita urutkan dulu ya. Kalau diurutkan tadi di sini adalah 2, 3, 1. Artinya 5 pangkat 1 5, 5 pangkat 2 adalah 25, 5 pangkat 3 adalah 125. Kalau di sini 3, 2, 1. Semakin kita turun berarti dikali dengan 5. Semakin ke atas, nah perkalian kalau menurun tadi dikali, kalau ke atas berarti dibagi ya. Maka di sini pasti kita dapat 0 ya. 5 pangkat 0 adalah 1. Nah, kemudian kalau misalkan di sini adalah min 1, artinya nanti ada pangkat yang dalam bentuk bilangan negatif pangkatnya. Di sini 5 pangkat min 1. Nah, 5 pangkat min 1 tadi kan kalau misalnya kita semakin ke bawah dikali ya, semakin kita ke atas maka dibagi. Nah, di sini basisnya 5, maka harus kita bagi 5. Nah, ini nanti bentuknya hasilnya adalah 1/5 ya. Jadi begini cara pengurutannya ya. 125 dibagi 5 25, 25 dibagi 5 5, 5 dibagi 5 1, 1 dibagi 5 1/5. Udah kelihatan kan pengurutannya? Maka nantinya kita tulis dulu 5 pangkat min 1 tadi 1/5 ya. Maka kalau misalnya kita buat 5 pangkat min 2, pasti ini dapatnya 1/20. 1/5 pangkat 2 ya. 1/5 pangkat min 2 sama dengan 5 pangkat 2. Nah, bisa kita balik seperti itu ya. Artinya apa coba? Kalau tadi yang 5 pangkat min 1 1/5, maka 5 pangkat 2 adalah 1/5 pangkat 2 atau 1/25. Nah, ini bisa kita balik lagi ya. Masih ingat kan perkalian silang? 1/5 pangkat min 2 itu sama aja dengan 5 pangkat 2. Coba kita buktikan ya. Misalkan saja di sini ada 5 pangkat 4 ya. Dan 5 pangkat 2 dibagi dengan 5 pangkat 4. Nah, kalau misalkan perhitungannya kan gini ya. 5 pangkat 2 berarti 5 dikali 5, 5 pangkat 4 itu 5 kali 5 kali 5 kali 5. Maka bisa kita coret, pasti dapatnya 1/25. Nah, kalau tadi ya, kalau menggunakan yang bentuk ini nih, dibagi berarti dikurang kan? Berarti nanti bentuknya 5 pangkat 2 dikurang 4. Jangan lupa basisnya sama, yaitu 5. Pangkatnya 2 dan 4, maka 5 2 dikurang 4. 2 dikurang 4 dapatnya adalah min 2. Nah, 5 pangkat min 2 sama aja dengan 1/5 pangkat 2. Jadi terbukti ya. Nah, itu tadi adalah contoh-contoh dari bentuk pangkat yang pangkatnya itu bukanlah dari pangkatnya bilangan bulat positif, melainkan bilangan yang pangkatnya 0 dan bilangan yang pangkatnya negatif. Nah, coba nih kalau misalkan kita buat soal ya. Contoh soal. Misalkan di sini kita minta rubahlah dalam bentuknya yang bilangan berpangkat positif. Contohnya saja di sini kita bikin dulu soalnya. Contoh, ada 3 pangkat min 5 ya. Nah, kita kalikan dengan 2 pangkat 7 per 4 pangkat minus 2. Nah, coba kalau misalkan kita rubah menjadi bilangan
pangkat positif. 3 pangkat min 5 kita tulis dulu dikali 2 pangkat 7, jangan lupa ya bilangan. Nah, jangan lupa di sini 3 pangkat min 5 dikali 2 pangkat 7 itu adalah pembilang, 4 pangkat min 2 adalah bilangan penyebut. Maka kita pisahkan dengan menggunakan tanda kurung. Nah, kemudian jangan lupa kita buat nih 3 pangkat min 5. Oh, ini sepertiga pangkat 5 dikali 2 pangkat 7. Tulis 2 pangkat 7. Nah, dibagi 1/4 pangkat 2 ya. Nah, sama dengan, jangan lupa nih ya, di sini ada pembagian tapi pembagiannya dengan pecahan. Maka ini bisa kita buat dalam bentuk perkalian dengan catatan nantinya harus kita balik. Nah, pembilangnya kita buat dulu ya. Di sini 1/3 pangkat 5 dikali dengan 2 pangkat 7. Nah, kita balik menjadi kali. Jangan lupa 1/4 pangkat 2 nya kita ganti menjadi 4 pangkat 2 per 1. Kalikan semua. 1 kali 2 7 kali 42 tulis ya, per 3/5 3 pangkat 5. Nah, maka dapatlah hasilnya 2 pangkat 7 dikali 4 pangkat 2 per 3 pangkat 5. Nah, di sini kalian suka keliru ya. Jangan lupa ketika ada pembagian seperti ini, baiknya itu kalian gunakan tanda kurung sebagai pemisah antara pembilang sama penyebut ya. Pembilang dikurung, penyebut boleh juga dikurung ya, tapi ini karena cuma 4 pangkat min 2 aja, maka tidak dikurung sama Bapak ya. Tapi kalau misalkan nanti ada 4 pangkat min 2 dikali 3 pangkat 2, oh itu kita harus kurung ya, biar kita bisa memudahkan antara mana pembilang, mana penyebut gitu. Nah, dari sini kita bisa bikin kesimpulan ya. Tadi sifat-sifat dari bilangan berpangkat ya. Di antaranya itu yang pertama di sini ada, seandainya di sini ada A pangkat M itu sama aja dengan kali A pangkat N ya, itu sama aja dengan A pangkat M tambah N. Kemudian ada A pangkat M dibagi dengan A pangkat N, maka kita kurang pangkatnya ya. Ada A pangkat 0 itu sama aja dengan 1. Kemudian ada A pangkat negatif ya, M, ini sama aja dengan 1 per A pangkat M. Boleh juga dibalik. Nah, ada lagi nih salah satu sifat yang lain, tapi kita lihat dulu dari contohnya ya. Misalkan saja ini di sini kita buat 4 ya pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2 dalam kurung. Artinya gimana coba? 4 kali 4 kali 4 dipangkat 2. Nah, karena pangkat 2 ini sama aja dengan 4 dikali 4 dikali 4 dikali lagi. Jangan lupa kurung 4 kali 4 dengan 4. 4-nya ada berapa? 4-nya ada 6. Berarti di sini kita bisa bikin kesimpulan, pangkat dipangkatkan lagi ya. A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama aja dengan A pangkat M yang dikalikan dengan nilai N. Jadi perlu diingat beberapa dari sifat-sifatnya ya. Kalau dikali ditambah ya, kalau dibagi itu dikurang, pangkat 0 itu 1, pangkat negatif itu berarti kita jadikan penyebut ya, pangkat yang dipangkatkan itu berarti dikali. Tapi perlu diingat, bukan berarti kalau dikali itu selalu ditambah, berarti ditambah pasti dikali. Nggak seperti itu ya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita bikin di sini ada A pangkat M ditambah A pangkat M. Nah, biasanya kekeliruan kalian adalah melihat ini ditambah, maka nanti bentuknya A pangkat M dikali A pangkat M. Salah tuh ya. Ini sama dengan, nah ini salah nih ya. Nah, masih ingat kan pembelajaran tentang aljabar?
Dimana kalau variabel ditambah, kotak ditambah kotak sama dengan 2 kotak. X ditambah X sama dengan 2X. Nah, di sini kita kotakin dulu. Maka kita bikin dulu kotak, ya. Ditambah dengan kotak itu sama dengan 2 kotak. Dimana kotaknya di sini adalah A pangkat M. Maka di sini sama dengan 2A pangkat M. Jadi perlu diingat, ya. A pangkat M ditambah A pangkat M itu bukan berarti A yang M ditambah M atau A M dikali M, salah. Karena di sini bentuknya adalah variabel, ya, Mas. Jadi dipelajari lagi tentang aljabar kalian. Perlu diingat di sini A pangkat M dikali A pangkat N pastinya A M tambah N, tapi belum tentu kalau seandainya A pangkat M ditambah A pangkat M itu sama aja dengan A pangkat M tambah M. Ini salah. Atau A M dikali M, salah. Karena ini bentuknya aljabar ditambah dengan aljabar. X tambah X, 2X. A pangkat M ditambah A pangkat M, 2A pangkat M.